My name is Wong Yifa. Masih dengan kasus Ibu Ami yang dari Korea. Nah, yang terbaru banget ini adalah anaknya Ibu Ami yang cowok, yang masih muda banget ya, kelihatan nih, imut-imut, cukur-cukur itu. Jadi membuat klarifikasi juga, guys. Tapi yang lucunya adalah dalam video pertamanya itu, paling pertama itu dia kasih lihat dulu nih orang, nggak ada orang ini di sini, kosong ya ruangannya, artinya gue sendiri gitu loh. Anak kecil mau berpikir kayak gitu. Sutradara pinter banget sih. Dan lebih gobloknya sutradaranya ini ya, lebih gobloknya lagi si sutradara ini itu secara tidak langsung, atau mungkin dia nggak sadar ya, dia menjawab rumor yang disemburkan oleh netizen Indonesia. Rumornya apa? Komentar yang ditaruh di kolom komentar video anaknya yang pertama itu, kalau dia itu baca tes, kalau dia itu disetting, dia itu di apa, makanya dibuatlah lagi video yang seolah-olah itu adalah bukti. Hey, nggak ada loh dites, padahal dia secara nggak sadar menjawab bahwa anak-anaknya ini emang lagi disetting. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Makanya Bapak selingkuhan yang terhormat, kalau pilih selingkuhan itu mbok toh yang setidaknya cerdas, punya education gitu ya kan. Nah, kalau mengandalkan kecantikan hasil dari oplas saja mah banyak di luar sana, Pak, ya. Itu selingkuhan lu itu semuanya oplas. Semua orang juga tahu. Tapi sebenarnya kalau misalnya oplas terus ada isi kepalanya gitu kan, setidaknya punya edukasi yang bagus gitu kan seenggaknya drama ini nggak kayak drama Indosiar banget. Terus sebelum itu ada pengacara kondang. Denny Sumargo menyayangkan anak-anak AMI WNA Korea ikut klarifikasi di podcast Dr. Richard Lee. Artis sekaligus podcaster Denny Sumargo baru-baru ini mengaku menyayangkan anak-anak dari AMI, warga negara asing WNA asal Korea, harus dimunculkan dalam permasalahan rumah tangga kedua orang tuanya. Ami menjadi sorotan setelah suaminya diduga selingkuh dan anaknya dibawa oleh pedangdut Tisha Erni. Seperti diketahui, pada beberapa waktu yang lalu, suami Emi, Aden Wong, dan anaknya muncul dalam podcast bersama Dr. Richard Lee untuk melakukan klarifikasi. Hal itu rupanya sangat disayangkan oleh Denny Sumargo karena menurutnya mereka masih di bawah umur dan khawatir malah akan berdampak buruk. Saya menyayangkan sekali akhirnya anaknya tidak perlu hadir nongol, ngapain gitu loh. Ini masalah orang tuanya, anak di bawah umur nggak usah ikutan, ujar Denny Sumargo. Karena anak kecil itu harus, kalau mau jagain anak itu jangan dibawa ke dalam masalah orang tuanya, sambungnya. Lebih lanjut, Denny Sumargo mengaku tak ada masalah dengan individu yang mengajak anak-anak di bawah umur tersebut untuk podcast. Namun, dengan munculnya mereka ke publik dirasa kurang tepat karena bukan tempatnya. Gue menyayangkan karena menurut gue nggak ada masalah sama semua orang yang menghadirkan anak itu individual. Ya, katanya, gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast. Usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan biar dia berbicara di sana, karena di sana tempatnya, lanjutnya. Sebelumnya, suami Olivia Alan tersebut juga membeberkan bahwa dirinya tidak mengundang Ami untuk datang ke podcastnya, melainkan WNA asal Korea itu sendiri yang ingin datang. Hal itu lantaran Ami mengaku kepada Densu bahwa dirinya sudah tidak memiliki solusi lain. Emi seorang wanita yang kehilangan anaknya. Anaknya dibawa, kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya, ucap Densu. Jadi saya kasih wadah dan saya bilang, kalau ada buktinya saya mau. Dia buktikan bukti foto.
bukti WhatsApp segala macam tandasnya. Dilansir secara terpisah, Denny Sumargo menyatakan dirinya ada di pihak netral dan tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga Emi dan Aden Wong. Ia tidak pernah secara sengaja mengundang Emi untuk membuat podcast setelah kasusnya viral. "Gue nggak ngundang, dia datang sendiri," ujar Denny Sumargo di kawasan Duren 3, Jakarta, Selasa 12 Maret 2024. Ami BMJ datang sendiri ke tempat Denny Sumargo untuk meminta bantuan memviralkan masalah rumah tangga dengan Aden Wong. Ia mengaku sudah tidak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Dia minta bantuan untuk klarifikasi dan viralin masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat, terang Denny Sumargo. Denny Sumargo bahkan tidak langsung menerima permintaan Ami BMJ. Ia cuma bersedia membuat podcast kalau Emi punya bukti soal kejahatan Aden Wong terhadapnya. "Kalau buktinya valid, saya baru mau." Ternyata dia bawa bukti. Dia tunjukkan bukti foto WhatsApp segala macam, papar Denny Sumargo. Denny Sumargo awalnya cuma memikirkan peluang keuntungan saat Ami BMJ datang meminta dibuatkan podcast. Ia tahu kalau masalah Emi sekarang sedang viral dan mendapatkan sorotan besar di kalangan masyarakat. "Saya sebagai pemilik podcast merasa bahwa ini adalah cuannya. Gue jujur aja, gue podcast emang cari duit," beber Denny Sumargo. Namun setelah melihat bukti yang Ami BMJ bawa untuk membuat podcast, rasa simpati Denny Sumargo mulai muncul. Ia tak tega menolak permintaan Ami membuat podcast saat tahu Aden Wong mengambil paksa anak-anaknya. "Saya nggak tahu itu bukti benar atau tidak, tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Saya pun pada akhirnya juga jadi simpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak," jelas Denny Sumargo. Namun pada akhirnya Denny Sumargo menegaskan tetap pada posisi netral. Ia bahkan siap memberi ruang yang sama untuk Aden Wong menjelaskan duduk permasalahan dengan Ami BMJ. "Saya pribadi sih tidak ada kepikiran untuk undang. Kan Ami juga datang sendiri. Jadi kalau beliau mau datang, ya seperti saya sampaikan di akhir podcast, I will welcome kalau bisa tidak via Zoom ya, tapi ketemu langsung," kata Denny Sumargo.